Nah, pada kesempatan kali ini, kita nggak akan ngebahas tentang produk, tapi kita bakal ngebahas tentang mindset, skill, dan action gitu ya. Perkenalkan, sebelum itu nama saya Aulia Wulandari sebagai MC pada kesempatan malam hari ini. Tapi mungkin kalau misalkan di grup nih sering lihat saya juga. Nah, saya sebagai penanggung jawab dari kemitraan King Salman. Jadi kalau misalkan mau ada apa-apa, bisa ke Putri atau ke saya gitu ya. Jadi eh, kalau misalkan yang belum pernah lihat saya secara langsung, nah inilah ya Teh Aul gitu ya, secara langsungnya begitu. Nah, eh, tema malam hari ini cukup seru tentang mindset, skill, action, tiga pilar reseller sukses gitu ya. Karena banyak dari reseller King Salman ini tuh gimana sih Teh? Tolong dong, bimbing dong. Nah, sebetulnya kita bakalan ngebahas sampai kapan belajar. Nah, akhirnya kita adain seminar kali ini biar kita belajar bareng-bareng. Nah, nanti kalau ada kita buka sesi tanya jawab juga. Kalau misalkan ada yang mau nanya, boleh nanti kita bantu jawab. Atau misalkan ada yang mau nanya, kita kan nggak ngebahas tentang produk malam ini. Tapi kalau misalkan ada yang mau ngebahas atau mau tanya tentang produk-produk kita, juga boleh seperti itu. Tanpa berlama-lama lagi, nah pada kesempatan kali ini yang akan membawakan materi malam ini adalah Teh Nisa. Mangga Teh Nisa. Oke, sebelumnya terima kasih banyak untuk Teh Aulia dan terima kasih banyak juga untuk semua reseller yang sudah meluangkan waktunya yang hadir di malam ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, malam ini kita akan sama-sama belajar dan berbagi strategi yang insya Allah bisa membantu teman-teman meningkatkan penjualan. Sebetulnya, saya tahu sih, jadi reseller itu pasti penuh tantangan. Dari bagaimana menarik pelanggan baru, menjaga repeat order, sampai bersaing dengan banyak produk di luar sana gitu. Nah, malam ini saya akan membahas tentang mindset, skill, dan action dan saya akan berikan tips yang mudah dipraktikkan bahkan mulai besok gitu. Jadi pastikan teman-teman fokus karena setiap poin bisa menjadi peluang besar untuk mengembangkan bisnis teman-teman gitu. Oke, Teh Aulia, mangga di share screen-nya aja. Nah, oke. Untuk poin pertama, ini sebenarnya kenapa sih kita jualan? Nah, sebetulnya teman-teman, kita tuh jualan bukan sekedar jualan, tapi membantu banyak orang. Nah, bisnis yang kita bangun ini dengan niat yang lebih besar daripada sekedar mengejar keuntungan. Setiap produk yang kita jual ini sebenarnya punya manfaat nyata bagi konsumen. Misalnya, ada yang terbantu karena produk ini bisa membantu konsumen lebih mudah mencari oleh-oleh haji. Contohnya ya, karena kita kan menjual produk oleh-oleh haji. Misalkan orang yang pengen beli oleh-oleh haji tapi nggak mau repot gitu. Artinya nih, setiap kali kita menjual produk, kita tuh sebenarnya sedang membantu orang lain menyelesaikan masalah mereka gitu. Nah, selain itu, melalui program reseller, kita juga bisa membuka peluang penghasilan tambahan bagi siapapun yang ingin berkembang gitu. Banyak orang di luar sana yang butuh peluang dan bisnis ini bisa jadi jawabannya gitu loh teman-teman. Jadi misal kita bukan hanya menjual tapi juga memperdayakan orang lain agar bisa meningkatkan kualitas hidupnya melalui penghasilan tambahan yang halal dan juga terarah. Nah, selain itu juga tentunya produk yang berkualitas, halal dan juga terpercaya itu adalah kekuatan utama kita dalam bisnis ini gitu. Nah, kita tuh nggak sekedar menjual barang, tapi menjual sesuatu yang terjamin kualitasnya gitu loh teman-teman. Nah, alhamdulillahnya produk yang kita jualkan ini sudah diproduksi dengan standar pabrik yang profesional, higienis dan juga sesuai regulasi gitu. Jadi seluruh produk sudah halal pastinya dan aman digunakan sehingga memberikan keleluasaan gitu atau ketenangan bagi konsumen yang mayoritasnya muslim gitu. Nah, dengan kualitas produk yang seperti ini tentunya reseller juga atau teman-teman juga bisa lebih percaya diri dalam berjualan. Karena saat kita menawarkan produk kita tahu betul gitu bahwa produk ini bermanfaat halal dan benar-benar bisa diandalkan gitu teman-teman ya. Lalu membangun komunitas reseller yang solid ini ya. Jadi saya atau kita tuh percaya tuh kalau reseller itu nggak bisa berjalan sendirian teman-teman. Karena itu kita bangun komunitas reseller ini, kita bangun grup ini supaya semua anggotanya itu bisa saling mendukung, belajar dan tumbuh bersama ya. Yang pastinya teman-teman tuh di sini nggak sendiri gitu. Pasti ada support system dari kami, dari admin-admin gitu. Reseller juga akan tentunya nih akan mendapatkan bimbingan, materi promosi, strategi penjualan, hingga motivasi secara berkala. Jadi
teman-teman nggak perlu khawatir dan nggak perlu bingung harus mulai dari mana karena insya Allah kami bimbing, kami bantu apa yang bisa kami bantu gitu ya. Dan tentunya selain support system, di sini juga kita selalu sharing ataupun belajar bersama seperti di Zoom malam kali ini. Jadi tuh kita tuh bakalan ada ruang untuk saling berbagi pengalaman, tips berjualan, hingga strategi menghadapi tantangan. Misalkan nih teman-teman ada kendala di lapangan kayak gimana, boleh sharing aja di grup. Kak, misalkan aku ada kendala di lapangan tuh kayak gini, 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 gini. Nanti kita sharing sama-sama atau berbagi pengalaman gitu. Nah, jadi komunitas ini tuh bisa menjadi tempat saling menyemangati agar semua reseller tetap konsisten gitu ya. Nah, gunanya sharing dan belajar bersama, support system untuk apa? Yaitu untuk pertumbuhan kita bersama gitu. Semakin banyak reseller yang aktif dan sukses, semakin kuat komunitas ini, semakin kuat grup ini gitu. Nah, kita percaya bahwa kesuksesan individu akan berdampak positif bagi keseluruhan tim gitu ya. Nah, dengan komunitas yang solid ini, reseller tidak hanya merasa sedang berjualan produk, tapi juga merasa menjadi bagian dari keluarga besar yang punya misi sama, tumbuh bersama dan bermanfaat untuk banyak orang tentunya. Oke, tahu di next slide. Nah, kunci pertama. Kunci pertama untuk reseller itu sebenarnya mindset sih teman-teman. Udah mau makan Jadi kapan? jualan itu sama dengan membantu orang, seperti yang saya jelaskan di pertama tadi ya, bukan memaksa orang. Jadi mindset paling penting adalah memahami bahwa jualan itu bukan hal untuk memaksa orang membeli gitu. Jadi kalau misalkan kita belum ada yang beli, kita bete gitu. Bukan. Jadi melainkan membantu mereka menemukan solusi gitu loh teman-teman. Produk yang kita tawarkan bisa jadi jawaban atas masalah mereka. Entah itu kebutuhan kesehatan, penampilan, gaya hidup, atau lainnya. Kalau kita menanamkan pikiran, aku ingin bantu orang, otomatis cara cara komunikasi kita lebih tulus, lebih ramah, dan lebih mudah diterima oleh konsumen gitu. Dibayangkan ya teman-teman, misalkan nih, ada tetangga baru pulang haji, banyak saudara dan teman yang datang bersilaturahmi, biasanya mereka mencari oleh-oleh haji seperti kurma, air jam-jam, dan coklat Arab, kayak gitu kan yang biasanya. Nah, kalau kita sebagai reseller menawarkan produk ini, sebenarnya kita tuh ngebantu mereka, ngebantu jamaah yang nggak sempat belanja banyak di Mekah, membantu keluarga dan tetangga yang pengen bawa eh, pulang oleh-oleh yang berkualitas, membantu para misalkan nih yang apa sih yang naik haji itu kan biasanya lansia ya. Jadi kasihan dong kalau misalkan dia bawa oleh-oleh banyak ribet gitu dari sana tuh kan repot banget. Nah, jadi kita nemuin solusinya tuh di situ gitu loh teman-teman. Jadi jualan itu adalah menolong orang memenuhi kebutuhan, bukan maksa, tapi kita tuh memberi solusi gitu loh. Nah, untuk yang kedua, selain mindset apa sih? Selain mindset itu kita harus juga konsisten posting, teman-teman. Jangan baper kalau belum posting. Nah, kebanyakan dari reseller itu berhenti promosi karena merasa gagal ketika tidak ada yang order, merasa bete gitu, baper kalau gak ada yang order. Padahal konsistensi itu adalah kunci loh, teman-teman. Orang itu bisa butuh melihat produk kita tuh berkali-kali untuk tertarik beli. Gitu nggak sih teman-teman? Bayangin teman-teman, posisikan teman-teman kalau jadi konsumen. Kalau misalkan mau beli barang sesuatu tuh pasti harus berkali-kali dulu kan dilihat. Nah, sebenarnya tuh nggak ada yang sia-sia dalam posting, tapi konsistennya itu. Setiap konten teman-teman itu benar-benar membangun branding dan kepercayaan konsumen gitu. Intinya tuh jangan baper atau patah semangat. Ingat, setiap posting adalah investasi jangka panjang untuk teman-teman. Nah, mungkin dari teman-teman juga udah pernah sering posting ya segala macam gitu di Instastory ataupun media sosial lainnya. Jangan buru-buru patah semangat karena ada orang yang lihat postingan kita tapi baru butuhnya nanti gitu. Ada orang yang sebenarnya tertarik tapi kayaknya masih nabung atau segala atau yang lain sebagainya. Ada juga yang lagi nunggu waktu waktu yang pasnya untuk belanja gitu. Nah, boleh diingat ya, setiap posting itu menanam kepercayaan. Hari ini belum closing, tapi bisa jadi besoknya ada yang tiba-tiba order 100, tiba-tiba ada yang order 50. Itu kan kita nggak tahu ya. Nah,
Selain itu juga teman-teman nih, pasar online itu sangat luas teman-teman. Pasti, pasti setiap hari itu ada orang baru yang membutuhkan produk kita. Jadi jangan pernah merasa kehabisan konsumen. Hari ini mungkin belum closing, tapi besok bisa jadi ada orang yang baru sadar butuh produk kita. Tugasnya teman-teman nih, tugasnya reseller ini adalah tetap hadir di depan mereka lewat postingan, lewat posting, story, dan interaksi. Peluang itu selalu ada teman-teman, tinggal kita yang konsisten untuk menjemputnya. Gitu. Nah, pasar oleh-oleh haji itu sebenarnya nggak pernah sepi loh teman-teman. Setiap tahun jamaah tuh terus berdatangan, bahkan setiap hari selalu ada orang yang umroh atau dapat titipan oleh-oleh tapi kurang, jadi bisa cari tambahan. Atau belum ada juga ada yang belum berangkat haji atau umroh tapi ingin merasakan suasananya dengan membeli produk khas tanah suci gitu. Atau mau kasih hadiah untuk orang tua, guru ngaji atau sahabatnya juga itu kan masih adanya. Artinya selalu ada peluang baru setiap hari. Tugas kita adalah hadir di depan mereka dengan konsisten. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, tahu di next slide. Nah, tadi kita sudah membahas mindset, peluang ya. Nah, sekarang apa sih sebetulnya skill penting dari reseller ini? Oke, untuk skill penting reseller itu sebenarnya ada beberapa. Yang pertama, storytelling produk. Teman-teman bisa ceritakan manfaat, bukan hanya harga. Nah, reseller sukses itu sebenarnya tidak hanya menjual produk dengan menyebut harga, tapi juga mampu bercerita tentang manfaatnya. Gitu. Nah, storytelling ini membuat calon membeli merasa produk ini tuh memang dibutuhkan gitu. Nah, dengan storytelling, calon pembeli akan lebih terhubung secara emosional dan lebih percaya dengan produk. Nih, misalkan contohnya, kemarin si Ibu A umroh tapi dia tuh gak mau repot gitu bawa banyak bawaan sampai ke Indonesia tuh nggak mau repot gitu, tapi pengen tetap ngasih hadiah atau misalkan kenang-kenangan yang menarik dan berkualitas. Nah, ceritain tuh sampai adanya produk oleh-oleh haji kayak gitu teman-teman. Jadi harus bisa storytelling juga. Nah, selain storytelling, ada pun posting menarik. Nah, posting menarik. Di era digital ini postingan adalah etalase toko kita, teman-teman. Jangan salah ya. Ini kadang-kadang biasanya suka apa namanya suka disepelekan padahal ini tuh salah satu yang penting. Teman-teman bisa gunakan foto atau visual yang jelas, cerah dan juga menarik. Teman-teman juga jangan asal posting gitu, gambarnya buram, karena itu bisa menurunkan kepercayaan pembeli. Nah, teman-teman juga bisa lengkapi dengan caption singkat, ya, nggak usah terlalu panjang, padat, cukup padat dan langsung ke manfaat produknya aja gitu. Nah, teman-teman sebetulnya tuh nggak usah khawatir ya kalau misalkan masalah postingan, karena sebetulnya kita tuh sudah sediakan media promosi dari mulai foto, video, caption semua sudah kita sediakan di marketing kit nih. Tergantung teman-teman udah join atau belum di marketing kitnya. Karena kita tuh foto produk bukan yang asal-asalan teman-teman. Kita foto produk di studio dengan apa namanya dengan segala macam yang benar-benar kita niatkan gitu ya untuk foto produk biar hasilnya bagus gitu. Nah, posting yang konsisten dan menarik itu akan membuat orang lain lebih mudah tertarik untuk bertanya dan akhirnya membeli. Oke, next, Taul. Nah, untuk yang terakhir itu follow up calon pembeli. Nah, ini nih yang biasanya banyak reseller berhenti hanya sampai calon pembeli itu cuma nanya aja, cuma nanya harga aja. Padahal sebagian besar closing justru datangnya dari follow up loh, teman-teman. Teman-teman tuh jangan takut untuk mengingatkan kembali dengan cara yang ramah. Kadang kan calon pembeli tidak menolak, tapi hanya lupa atau menunda aja. Nah, teman-teman juga bisa gunakan bahasa yang persuasif tapi tetap sopan gitu. Misalkan, halo Kak, kemarin sempat tanya produk ini ya, stoknya tinggal sedikit loh Kak, mau saya simpanin dulu atau saya siapkan terlebih dahulu gitu. Nah, follow up ini bisa jadi penentu apakah chat berhenti ditanya-tanya atau lanjut closing gitu. Selain itu juga teman-teman bisa gunakan tools pendukung.
Nah, reseller modern tuh harus memanfaatkan tool supaya lebih efisien dan profesional. Yang pertama, teman-teman nih, kalau misalkan mau coba edit foto sendiri ataupun mau buka toko atau katalog sendiri nih, teman-teman bisa gunakan aplikasi Canva. Aplikasi Canva itu adalah aplikasi yang paling mudah ya untuk pemula gitu. Untuk membuat desain promosi yang menarik tanpa ribet. Gitu. Misalkan, sebenarnya kan kita sudah siapin ya media promosinya, tapi teman-teman kayak pengen nyobain sendiri gitu. Aku mau asah skill aku gitu, mau cobain di aplikasi Canva itu bisa banget karena itu aplikasi yang paling mudah ya. Nah, selanjutnya itu WhatsApp broadcast. Nah, misalkan nih teman-teman WhatsApp-nya masih WhatsApp biasa, bisa bisa beralih ke WhatsApp bisnis ya. Nah, di situ juga ada apa namanya? Ada WhatsApp broadcast juga. Itu tuh untuk mengirim informasi promo ke banyak orang sekaligus, jadi nggak satu-satu gitu, teman-teman. Jadi bisa sekaligus banyak gitu, teman-teman sebaran kayak gitu. Nah, selain itu ada Instagram Story. Sebenarnya masih banyak ya tools yang bisa dipakai, cuman saya ambil yang paling ini aja deh, yang paling penting gitu. Instagram Story. Instagram Story itu untuk interaksi harian yang ringan banget, teman-teman. Cepat dan membangun kedekatan. Nih, buat teman-teman yang udah punya Instagram, yuk diaktifkan kembali Instagramnya. Yang belum, ayo kita mulai. Nah, sebetulnya ada satu lagi sih namanya ChatGPT ya. ChatGPT itu misal, kemarin tuh ada yang sempat nanya ke saya tuh, Kak, caranya buat bio di Instagram kayak gimana? Saya ajarkan untuk dia beralih ke ChatGPT, tanya di ChatGPT. Di situ sudah sangat membantu banget teman-teman. Misalkan teman-teman pengen bio tokonya tuh yang menarik gitu. Teman-teman tinggal ini aja, tinggal cari di apa namanya? Di Google gitu ChatGPT. Nah, nanti kalau pertanyaan teman-teman misalkan pengen bikin status apa gitu, buatkan saya caption ini. Itu tuh akan dijawab oleh ChatGPT gitu. Cuman tadi saya lupa masukkan ke PowerPoint-nya. Nah, itu teman-teman. Dengan tools ini kerja tuh bisa jadi lebih mudah, lebih rapi, dan hasil promosi juga lebih maksimal. Dan yang terpenting teman-teman juga udah bisa upgrade skill-nya gitu. Yang sebelumnya belum tahu, sekarang jadi tahu gitu ya. Reseller yang punya skill storytelling, konsisten membuat postingan menarik, pintar follow up, dan memanfaatkan tools digital akan jauh lebih mudah mendapatkan closing. Inilah bekal penting yang harus terus diasah agar reseller bisa tumbuh sukses. Action lebih penting dari teori. Perlu teman-teman tahu ya. Kalaupun nih teman-teman banyak ilmu, banyak teori, segala rupa udah dipelajarin, tapi kalau nggak ada action sama dengan nol, percuma. Kita bisa belajar teori jualan dari A sampai Z, ikut training segala rupa kemana-mana, ikut seminar segala rupa, bahkan semua hafal strategi pokoknya. Tapi kalau misalkan nggak pernah dipraktekkan, itu hasilnya tetap kosong, teman-teman. Tetap nggak akan ada hasil. Tuh, perlu teman-teman ingat, yang bikin closing itu bukan teori, tapi action kita setiap hari, gitu. Ya, mulai dari hal sederhana aja, posting setiap hari. Satu postingan hari ini tuh jauh lebih bernilai daripada 10 teori yang teman-teman cuma denger aja gitu. Teman-teman biasanya tuh jangan nunggu sempurna, waduh gimana ya cara postingnya, gimana ya cara ininya, aduh belum pede segala rupa. Nggak perlu teman-teman. Yang penting mulai dulu gitu. Soalnya nih teman-teman posting foto apa produk sapa, produk marwah, kasih caption singkat, posting udah. Siapa tahu dari postingan sederhana itu ada tetangga yang bisa langsung beli 100 box, ya, ada teman lama yang bisa langsung beli 150 box kan dari hasil postingan gitu. Nah, jadi aku mau kasih challenge nih buat teman-teman. Buktikan dengan tindakan. Dari hasil semua yang yang sudah saya jelaskan ini, coba deh mulai dari besok teman-teman nih buat posting satu jualan produk GHW ini. Setelah itu, teman-teman screenshot dan posting di grup reseller. Gimana? Ya, aku kasih challenge kayak gitu ya, teman-teman. Kenapa sih itu penting? Kenapa? Karena biar semua tuh saling menyemangati, biar terbiasa action, bukan cuma wacana, ya. Biar bisa kita admin juga kasih masukan atau apresiasi juga, gitu ya.
Nah, konsisten kecil itu sama dengan hasil yang besar loh teman-teman. Satu postingan hari ini mungkin kecil, tapi kalau satu hari sama dengan satu posting dalam sebulan udah 30 kali posting, efeknya bakal luar biasa. Cobain deh, cobain dulu aja. Nah, orang tuh bakal jadi lebih percaya, brand kita makin kuat, peluang closing juga makin besar gitu. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya. Buktikan dengan tindakan konsistensi kecil sama dengan hasil yang besar ya, gitu teman-teman tuh. Satu posting hari ini mungkin kecil tapi satu hari dalam sebulan sudah 30 posting. Boleh di next aja tahu. Intinya jangan takut salah, jangan tunggu sempurna dulu. Action kecil hari ini tuh lebih berharga daripada teori besar yang gak pernah dijalankan. Kayak gitu ya teman-teman. Aduh, materinya tuh lumayan ya, lumayan agak padat, tapi insya Allah berisi dan bermanfaat untuk teman-teman semua, ya. Ya, baik teman-teman semua, saya harap apa yang saya bagikan bisa membuka wawasan baru dan memberikan ide-ide segar yang bisa langsung teman-teman semua praktekkan, ya. Ingat sekali lagi, kunci dari keberhasilan itu bukan hanya tahu ilmunya, tapi juga konsisten untuk menerapkannya, ya. Mulailah dari langkah kecil, lakukan dengan disiplin dan hasil besar akan mengikuti, ya. Saya percaya banget nih, setiap dari teman-teman itu pasti banget punya potensi untuk berkembang lebih jauh lagi. Jadi jangan takut mencoba, jangan mudah menyerah, dan jangan lupa saling mendukung sesama reseller. Ya, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Ya, saya kembalikan ke Teh Aul. Terima kasih, Teh Aul. Oke, Oke, terima terima kasih. kasih banyak Teh Nisa atas materinya. Wah, luar biasa ya. Itu dia tiga pilar yang tadi. Ada yang masih ingat tiga pilarnya apa? Saya juga lupa tadi. Nah, itu adalah materi-materi yang penting atau terkesan mudah tapi cukup sulit untuk kalau kita belum terbiasa melakukannya ya. Dari mulai posting, ayo di challenge tadi sama Teh Nisa untuk share di grup ya mulai besok. Nah, nanti biasanya tim admin akan nge-share juga kalau misalkan mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu atau teman-teman semua yang belum bisa akses ke Telegram. Nah, nanti misalkan Teteh boleh minta nggak materi postingnya hari ini. Nanti dikasih sama Teteh-tetehnya juga bisa. Yang penting teman-teman ingetin ya, takutnya tim adminnya lupa-lupa gitu ya. Jadi ingat di challenge ya posting satu kali sehari aja dulu. Dan yang penting tuh lebih ke awareness dulu. Jadi kalau misalkan ada tingkatan itu ada cold market, warm market, dan hot market gitu ya. Kalau misalkan bahasa marketingnya. Nah, teman-teman adalah awareness dulu. Awareness itu adalah cold market. Yang penting orang-orang di sekitar kita atau target pasar kita itu mengetahui dulu mungkin ada yang bisa langsung dia beli, ya kan, kalau misalkan mereka butuh, tapi ada juga yang memang harus membutuhkan waktu. Ada bisa jadi, misalnya Bapak Ibu semua punya rekan-rekan kerja atau tetangga, misalnya. Seenggaknya, kalau misalkan Bapak Ibu semua mulai posting, mereka tahu bahwa Bapak Ibu atau teman-teman semua ini adalah, oh jualan oleh-oleh umroh ya, oh jualan oleh-oleh haji ya, bagus ya gitu ya, oh si Bapak ini, oh si Ibu ini jualan. Jadi kalau misalkan mereka memang belum mau umroh, tapi mereka udah tahu nih Bapak Ibu semua ini jualan oleh-oleh umroh. Jadi kalau mereka umroh atau keluarga mereka umroh atau rekan-rekan terdekat mereka umroh, ada yang mencari oleh-oleh, teman-teman atau tetangganya itu bisa merekomendasikan ke siapa? Ke kita. Itulah dan word of marketing itu lebih kuat dibanding kita pasang iklan dan sebagainya itu nggak begitu bisa works. Cuman orang kan lebih percaya dengan yang real. Ya, selain testimoni, nah word of marketing atau misalkan dari mulut ke mulut itu juga lebih works. Kalau misalkan Bapak Ibu tahu gitu ya. Nah, itu biasanya justru dari mulut ke mulut inilah yang paling kuat sebetulnya gitu ya. Oke, terima kasih banyak untuk partisipasinya sudah menyimak sampai akhir. Nah, mungkin kita masih ada waktu, mungkin ada yang mau tanya,
Nanti kita bantu bacakan atau kita bisa bantu jawab gitu ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan kalau misalkan malam ini kita nggak ngebahas tentang produk, tapi kalau ada yang mau bahas atau mau tanya tentang produk kita, boleh. Mumpung masih silaturahmi online secara langsung sama adminnya, pengen nanya-nanya, boleh. Atau misalkan, tapi ada kalau misalkan mau konsultasi gimana-gimananya, boleh. Nanti ditanya aja. Saya ya izin chat apa sih bales apa sih cek kolom chat ya. Mau tanya apakah tadi pesanan dikirim konsumen apakah sudah dikemas sehingga konsumen hanya tinggal bagi saja atau dikemas sendiri? Oke, saya bantu jawab ya. Eh kita ini kalau misalkan untuk mengirimkan paket oleh-oleh itu dipisah isian dan ininya apa nama packagingnya. Ada alasannya. Kenapa? Ya, kenapa kita pisah? Yang pertama, kalau Bapak Ibu tahu tentang produk kita, kalau misalkan yang Safa itu kan gable box ya. Gable box itu kan kotak biasa dan tipis ya. Jadi kalau misalkan kita packing dari kita, dari sini, dan digabung semuanya, maka itu di perjalanan resikonya akan hancur lebur gitu ya. Kita nggak tahu ya kalau di perjalanan itu dia dilemparkah sama kurir atau gimana gitu ya. Benturan keras di dalam itu kita nggak tahu keadaannya kayak gimana. Makanya untuk marwah juga sama. Kita nggak gabungin, kita pisah. Pisahnya itu adalah per jenis pesanannya. Misalnya ada konsumen pulang umroh dia mesen 50 safa ya. Nah, 50 safa itu apa? Nah, nanti yang paling bawah itu biasanya yang paling berat. Kayak misalkan zam-zam. Zam-zam disimpan paling bawah 50, dijajarin 50. Terus bungkusnya coklat, terus juga kacang Arab, dan sebagainya ditumpuk-tumpuk-tumpuk. Paling atas itu kurma. Karena kurma itu kan yang paling risky ya, atau yang paling rentan. Kalau misalkan terlalu banyak benturan, nanti jadi penyok. Nah, makanya kita simpan paling atas. Itulah kenapa alasannya kita tidak gabungkan semua. Karena itu akan adalah mempengaruhi keamanan dan safety produk sampai di tangan konsumen seperti itu. Mungkin memang lebih apa effortnya cuma dirakit dan memasukkan aja ya. Kalau marwah juga sama. Cuma memang demi keamanan dan kenyamanan semuanya makanya kita pisah gitu ya. Karena sempat kita dulu pertama kali kita kirim digabung semuanya dimasukkan semuanya ada yang hancur lebur sampai di tangan konsumen. Makanya kita nggak mau ini kejadian lagi. Makanya kita bagi per kompartmen atau per jenis isian oleh-olehnya seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Ada rekamannya kah ketinggalan? Oh, oke, udah dijawab ya sama tetehnya. Oke. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Boleh. Nanti di kolom chat aja ya biar kita bisa. Boleh dong ikut gabung jadi seller. Nah, gini ya, ini ada Kak Xiaomi. Nah, ini tuh sebetulnya gini, teman-teman di sini semuanya sudah jadi reseller gitu ya. Coba kalau misalkan mau, kita kan menjualkan banyak produk bestseller kita itu ada banyak. Nah, sementara kan untuk yang di grup sekarang ini Bapak Ibu semua cuma bisa jual oleh-oleh aja. Nah, sementara kalau misalkan keuntungannya udah order sampel di kita, order sampel dulu aja gitu ya, bisa masuk ke grup intensif yang kita bakal berkala Zoom kayak gini juga, terus juga ada one on one bimbingan. Jadi memang punya admin support sendiri. Jadi kan kalau misalkan untuk yang kemitraan di grup sekarang ini kita kalau ada Bapak Ibu semua tanya ke kita pasti balas gitu ya. Dan juga kita pembinaan di grup. Tapi kalau misalkan di apa namanya di grup yang intensif itu, pertama bisa menjualkan produk kita semuanya, semua produk bestseller kita bahkan sampai produk kita yang paling terbaru nanti kalau misalkan kita launching lagi bisa dijualin juga. Yang kedua adalah mendapatkan admin support satu orang satu ya. Jadi maksudnya bisa pengelolaannya sama satu orang aja ya gitu. Terus yang ketiga adalah kita juga pasti akan intensif seperti ini ya, mungkin entah Zoominar ataupun pengelolaan kita itu seminggu itu bisa sharing 5 kali kayaknya, 5 kali seminggu, apa 6 kali seminggu gitu sharing. Tapi sharingnya ya kayak ada via WhatsApp gitu ya. Jadi kita ada tips-tips apa bisnis gitu kan ya. Mungkin kalau di grup sekarang kan nggak begitu banyak. Cuma kalau misalkan di grup intensif itu hampir setiap hari kita sharing, entah itu pendalaman produk ataupun tips-tips jualan kayak gitu yang bisa memang diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Jadi banyaklah gitu keuntungannya sebetulnya. Tapi kita juga memang tidak ada paksaan kalau yang mau aja gitu. Ada lagi yang mau bertanya, oh kemasan ternyata ada yang bentuk kotak dan ada yang bentuk tas custom ya Kak, bisa dijelaskan? Boleh.
Oke, izin share yang ini ya. Sebentar, saya bantu share eh, produk kita. Oke, Bapak Ibu semua sudah lihat ya share screen saya udah kelihatan belum? Ini adalah marketing kit kita. Sebanyak ini adalah produk-produk kita yang kita jualkan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu semua yang join jadi mitra kita atau order sampel, iya bisa jualin semua produk ini gitu ya. Marketing kita semua ada di sini. Nah, tadi kan ada yang nanya nih, kita bahas ya tentang yang oleh-oleh haji ini gitu. Ini adalah marketing kit yang Bapak Ibu semua bisa download ya, bisa langsung share di story WhatsApp ataupun di Instagramnya, tadi katanya juga ya, Instagram story-nya. Nah ini semua ini ada videonya, ada captionnya. Ini videonya, captionnya juga. Nah sekarang saya mau bahas tentang emang ada yang tas, ada yang ini. Kita jelasin ya satu-satu ya. Ini katalognya. Ada katalog Safa dan Zamzam. Nah, jadi sebetulnya ada dua, ada Safa tuh ada dua, ada non Zamzam sama Safa biasa. Awalnya kita tuh adanya cuma Safa biasa aja, isinya apa? Kayak gini ya, jadi isinya itu ada zam-zam, ada coklat kerikil ya, ada kacang Arab, ada coklat Turki, ada kismis, sama ada kurma gitu. Nah, cuma kalau Safa dan zam-zam itu cuma nggak ada, ada zam-zamnya aja. Karena ada yang memang pengen yang paling murah Kak, bisa nggak? Bisa, tapi paling nggak ada zam-zamnya gitu ya. Harganya kalau kita harga jualnya 14.500 kalau harga jual ya. Nah, kalau yang ini 19.500, nah sama untuk packagingnya itu bisa pilih Galaxy, Gold, Black, Grey, sama Navy gitu. Nah, itu ya yang Safa ya. Kita beralih ke Marwah. Nah, Marwah ini adalah yang premiumnya di kita gitu. Ini tuh adalah bisa custom, bisa enggak juga. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu semua, oh ada konsumennya yang butuh cepat, nggak bisa lama-lama, pengennya hari ini dikirim bisa nggak? Bisa, tapi memang nggak custom aja. Kita ready kok yang nggak customnya gitu. Tapi kalau misalkan emang butuh yang custom atau emang berani nunggu, mau nunggu, kita bisa PO-nya itu 3 sampai 5 hari untuk produksinya aja. Untuk produksi custom ya. Isinya apa sih Kak? Nah, marwah itu ada marwah food series sama prayer set. Nah, ini tuh yang food dulu ya. Tadi tuh mirip sama yang tadi sama Safa, cuma bedanya isinya itu ada almondnya aja gitu. Jadi yang membedakan harganya itu adalah si pouchnya sama si almondnya tadi. Tadi kan kalau di Safa nggak ada almond ya. Kalau misalkan di sini ada almondnya dan nilai lebihnya adalah kita bisa custom dan ini free customnya. Dulu pertama kali kita keluar itu adalah minimal 50, tapi sekarang nggak ada minimal order untuk Bapak Ibu semua kalau mau coba sampel pakai custom nama gitu ya. Harganya biasa kita jual 35.500, tapi kalau mau dinaikin juga boleh ya. Karena ini apa nilai lebihnya adalah di pouchnya ini gitu. Nah, kalau prayer set, nah ada tiga macam kalau prayer set. Yang pertama ada full set, ada non mushaf sama non sajadah gitu ya. Yang ini kita nanya non mushaf dulu. Non mushaf itu ada sejadah travel, ada parfum raudoh ya, ada parfum raudoh sama isinya ada tasbih. Kalau yang non mushaf, kalau yang non sajadah berarti ada nggak pakai sajadah tapi diganti sama mushaf Madinah gitu. Nah kalau yang full set itu isinya ada tasbih, mushaf Madinah A7 ya A7, jadi muat di pouchnya, ada sajadah travel sama parfum raudoh gitu. Itu ya perbedaannya ya untuk yang Safa dan Marwah perbedaannya gitu. Semoga Kak Irna ya bisa dicerna ya atau misalkan mau cek sendiri juga boleh. Masing-masing item sudah ditakar ya Mbak, jadi tinggal masukin saja ke packingan, nggak perlu ditimbang lagi. Iya betul. Jadi semuanya udah kita package sedemikian rupa ya, jadi biar apa namanya nggak usah repot-repot lagi gitu. Sebentar, kita cari ya gambar-gambarnya. Nih contohnya. Nah, jadi udah di packing seperti ini nih. Jadi ada tulisan coklat, almond, kismis, kurma, kacang Arab. Semuanya bentuknya seperti ini. Dan zamzam gitu ya. Jadi udah rapi packagingnya, udah kayak packaging permen gitu. Udah di seal dari sananya. Semuanya ya satu-satu kita seal gitu. Di antara medsos yang peluang closingnya paling besar apa ya Teh? Hmm,
Kalau menurut saya, secara pribadi, itu tergantung dari marketnya sendiri. Ada yang memang marketnya itu tidak begitu menghasilkan, ada juga yang memang begitu yang cukup menghasilkan. Nah, kalau misalkan memang semuanya tergantung dari market Bapak Ibu semua gitu ya. Dari sosial misalnya ada yang di WhatsApp, ada yang memang worksnya di WhatsApp, ada yang worksnya itu di Facebook, ada juga yang worksnya di Instagram. Beda-beda gitu ya, tergantung eh, kalian cobanya di mana. Coba aja dulu semuanya karena kalau misalkan menurut saya, kalau di saya worksnya di WhatsApp, tapi kalau misalkan sama Bapak B bisa jadi worksnya di Facebook. Itu beda-beda tergantung target marketnya seperti itu. Ya cocok-cocokan jadi kalau misalkan untuk yang closing paling besar itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau tahu, kalau closingnya besar itu adalah kalau membantu gini, ini kan kita memberikan penjelasan untuk mendatangkan traffic ya. Jadi traffic itu adalah orang-orang yang mau beli ke kita gitu. Dan orang-orang ya. Jadi Bapak Ibu semua kan punya punya. Jadi kan kenapa sih kita tuh postingnya di status WhatsApp atau di Facebook atau di Instagram gitu ya. Nah, itu kan kita posting itu untuk mendapatkan traffic, untuk mendapatkan orang yang minat untuk beli. Nah, itu namanya traffic ya. Orang-orang yang mau beli ke kita, itu namanya traffic. Nah, kalau misalkan mau potensinya besar, itu harus iklan sebetulnya. Tapi kan ini kita kasih solusi dengan cara organik aja. Masa Bapak Ibu semua kita aja udah ngeluarin dana sih, ya. Jadi kalau misalkan iklan, kalau ads itu udah pasti ngeluarin dana kan ya. Makanya kita kasih tipsnya apa? Biar yang gratis-gratis dulu aja, cobain dulu. Siapa tahu works, ya kan? Karena banyak kok yang works hanya dengan memasarkan lewat tadi apa namanya sebagai tools ya. Tadi itu tuh kayak toko kita, status itu kayak toko kita gitu ya. Jadi eh, dan yang nonton itu, yang lihat itu adalah calon pembelinya. Kakak izin jika ada branding travel berupa stiker bisa. Gini, kalau misalkan maksudnya kalau travel, kalau stiker itu, kalau misalkan stikernya stiker biasa yang mau dimasukin atau stiker yang plastik mungkin ya, itu mungkin bisa, tapi kan harus manual sendiri ya dimasukinnya. Tapi kalau misalkan logo, itu kita bisa kok. Jadi misalkan nih, Kak, misalnya ada konsumen atau jemaah dari travel saya mau pesan 50, tapi di postnya pengen ada logo travel kita, boleh nggak? Boleh. Nanti kita sesuaikan desainnya. Gitu ya. Tapi kalau untuk logo itu memang masih ada minimalnya itu 100 ya. Kalau untuk logo perusahaan ataupun logo apapun lah gitu ya. Oke, Shopee kelasnya besar. Oh iya, pada rompi oleh-oleh King Salman, kalau ada kan bisa buat iklan berjalan. Kalau kalau Shopee, oh tergantung. Kalau Shopee juga kalau misalkan memang sudah banyak pengikutnya, sudah terjualnya cukup banyak, atau sudah ratingnya udah oke, pasti besar closingnya. Tapi apakah ada rompi? Kita belum punya rompi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Produk ini memang sangat membantu para jemaah haji. Tapi mohon maaf kalau dibandingkan dengan yang biasanya diberikan orang-orang yang baru pulang dari haji atau umroh, bedanya gimana? Bedanya gimana? Saya kasih diferensiasi. Oke, banyak yang memang punya nih kemasan gable box, ya. Banyak yang punya kemasan gable box. Mungkin ada juga yang mirip sama Black ini, mungkin ada. Tapi coba dicari, ada nggak sih yang desainnya punya kita? Kita punya diferensiasi di desain kayak gini. Yang kedua, kita punya diferensiasi di kemasan. Tadi saya udah bilang, kemasan kita itu diferensiasinya adalah higienis dan kemasan kita tuh sudah diseal. Saya cari gambar yang udah ngezoom banget ya. Nih, sealnya tuh bener-bener seal yang dari mesin. Seperti kemasan permen ataupun kemasan ciki lah gitu ya. Coba dicari di yang lain yang mungkin yang lebih murah. Itu biasanya pakai plastik zipper. Zipper yang siapa aja bisa buka ya. Kalau ini kita nggak ada campur tangan di situ semua pakai mesin, jadi lebih higienis. Itulah diferensiasi kita. Jadi kalau misalkan orang-orang bilang, iya apa bedanya? Ya ini ya bedanya. Kita kita pasti yang premium, yang kurmanya juga besar-besar gitu ya. Kalau misalnya kelihatan juga ini banyak sebetulnya. Mungkin ini kan kayak kecil, tapi kalau dilihat itu banyak kok isinya gitu ya. Di situ kita juga menang dan boleh dicari apakah ada yang bisa custom minimal satu, boleh dicari ya. Nah, kemasan-kemasan seperti ini adalah original desain kita, nggak ada yang punya, jadi itulah salah satu diferensiasinya ya dari produk-produk lain gitu ya. Kalau untuk produk kita,
Itu diferensiasinya. Jadi kenapa harganya mahal? Iya itu. Kalau misalkan harga mahal untuk pouch ini tuh bisa bertahan dalam jangka waktu lama. Artinya nggak usah dibuang juga kan masih bisa dipakai buat pouch make up, tempat pensil, uang, dompet dan sebagainya. Itu masih bisa dipakai jangka panjang gitu ya. Semoga dipahami ya Pak Heri ya. Biasanya konsumen ada yang membandingkan dengan produk yang lain, baik itu harga, kualitas ataupun yang lain. Gimana menyikapi hal ini? Tadi juga tadi ya seperti yang saya jelasin. Kalau misalnya untuk menyingkapinya nggak usah gimana-gimana gitu ya, karena semua itu pertama, semua itu ada ada target marketnya. Kalau merasa dia harga nggak masuk, kualitas enggak sama aja, ataupun yang lain gimana? Berarti dia bukan target market. Kita cari target market yang lain gitu. Misalkan kita tinggal tunjukkan keunggulan yang kita punya. Tapi kalau misalkan mereka masih atau konsumennya masih merasa nggak masuk, ya berarti memang itu bukan target market kita. Gitu. Gitu aja sih paling untuk menyikapinya. Ya, mungkin semoga bisa membantu ya. Jika istri konsumen terpisah, berarti konsumennya kemas sendiri ya Kak. Iya, nanti bukan kemas sendiri, lebih ke memasukkan sendiri gitu. Ya. Tapi kalau misalkan untuk Safa, berarti harus ngerakit sendiri dan kita punya video rakitannya. Mau tidak mau ya kalau misalnya untuk yang Safa karena menghindari penyok di jalan juga gitu. Ada yang bertanya apakah air zam-zamnya murni? Betul, kita murni ya dari air zam-zam yang 5 liter itu. Nah, kita repack jadi ya botol-botol kecil. Gitu. Terima kasih Kak, siap sama-sama. Oke, terima kasih semuanya. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau misalkan udah, mungkin sekian ya tentang sesi tanya jawab kita banyaknya tentang produk ya. Karena memang kita malam ini tidak membahas produk, ya lebih membahas tentang tips ya. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa untuk ikutin challenge dari Teknisa tadi. Oke, karena sudah mulai malam, nah sudah yang tadi nyimak siapa ya tadi ya? Kita masuk ke sesi door prize ya. Oke, untuk sesi door prize ini, nah kali ini akan dibawakan langsung oleh Teh Kania. Mangga Teh Kania. Baik, selamat malam sobat semua. Suara saya sudah terdengar jelas? Nah, Jelas. siap. Terima kasih banyak ya tadi Jelas. kepada Teknisa sudah memaparkan untuk 3 pilar yang tadi ada di mindset, Jelas. ada di skill, juga ada di action. Jangan lupa ya. Dan juga tadi Teh Au juga sudah memaparkan untuk produk andalan kita, yaitu GHU atau Gift Haji and Umroh yang sobat semua tahu karena kan untuk kemitraannya sobat tertarik masuk King Salman berawal dari produk tersebut. Jadi oleh karena itu produk knowledge-nya juga harus paham karena kan kita mau berjualan ya. Jadi untuk produknya juga untuk mempromosikan ke orang lain kita harus paham sendiri untuk produknya. Dan pertanyaan untuk door prize kali ini sebetulnya tadi bagaimana Tete? Oh ya. Sebetulnya ini pertanyaan door prize-nya untuk yang nyimak dari awal sampai tadi itu mudah banget. Nah, untuk caranya gimana sih Teh buat jawab untuk pertanyaan door prize-nya? Nanti dijawab di kolom chat. Nanti kita pantau siapa yang paling cepat, juga siapa yang paling tepat jawabannya, itu yang dapat door prize-nya. Hadiahnya apa? Hadiahnya hadiah spesial. Nanti kalau misalkan ada yang mau dapat door prize-nya dan sudah dapat pemenangnya, nanti bisa langsung diklaim ke admin Putri. Seperti itu ya. Kalau misalkan tidak diklaim, berarti itu hadiahnya hangus. Jadi untuk pemenang door prize nanti saya ingatkan untuk diklaim ke admin Putri yang biasa ada di pendaftaran reseller ya seperti itu. Nah, jangan lupa sekarang silakan untuk disiapkan handphonenya terlebih dahulu. Bisa dibuka kolom chatnya dulu. Jempolnya disiapin dulu karena ini butuh kecepatan juga ketepatan. Sudah siap ya semua? Jadi untuk jawabannya silahkan diketik di kolom chat. Kalau misalkan via suara ada yang aktifkan mikrofon itu jawabannya dianggap tidak sah. Seperti itu ya. Baik, kita mulai saja untuk pertanyaan pertama. Siap-siap ya sobat, dijawab di kolom chat. Untuk pertanyaan yang pertama. Sebutkan varian marwah di Gift Hajj and Umroh itu ada apa saja? Silahkan disebutkan di kolom chat sekarang juga. Boleh dicek ya teteh-teteh, ini kita pantau yang paling cepat, yang paling tepat jawabannya.
Untuk varian marwah, itu ada di varian apa saja? Sebutkan tadi Teh Aul udah nyebutin satu-satu bahkan sampai harganya. Ah, ini sedikit lagi, kurang satu. Sedikit lagi. Kareni Wijayanti itu kurang satu jawabannya. Saya spill ya. Untuk variannya ada 4. Silahkan disebutkan. Varian untuk marwah. Bukan isiannya, tapi tipenya. Jenisnya. Untuk varian marwahnya. Di sini udah ada yang mendekati jawabannya Kak Reni. Itu kurang satu aja. Boleh ya? Ini belum ada yang tepat jawabannya. Masih dibuka ya untuk pertanyaan door prize-nya. Belum ada yang menjadi pemenangnya. Silahkan. Cepet-cepetan dan harus tepat ya, sobat. Sedikit lagi. Sedikit lagi, ini sedikit lagi sudah tepat jawabannya. Ini belum ada yang tepat jawabannya. Sebetulnya sudah ada beberapa ini yang mendekati. Tinggal sedikit lagi bisa tepat jawabannya. Aduh, ini saya greget sendiri juga ya, Teteh. Kasih clue aja. Ini udah ada beberapa yang betul. 3 varian sudah betul. Nah, ini dia. Waduh, ini ada yang di copy semua nih. Gimana nih, sah nggak Teteh? Yang ditanyakan hanya varian marwahnya saja. Jadi kalau untuk varian lain silahkan dihapus lagi. Hanya varian marwahnya saja. Hanya varian marwahnya saja. Ini kalau ada yang betul langsung bisa dapat hadiah door prize-nya. Boleh, walaupun sebetulnya tadi saya kasih waktunya sekitar 2 menit saja, tapi ini karena belum ada yang betul, saya longgarkan. Baik, di sini kita sudah mendapatkan pemenangnya. Selamat kepada, sebentar, saya pengen lihat untuk nama belakangnya. Kak Reni ya tadi Teteh, ini sudah betul jawabannya ya. Selamat kepada Kak Reni sudah mendapatkan hadiah door prize-nya. Untuk klaim door prize-nya bisa langsung ke admin Putri ya. Jangan sampai tidak diklaim takutnya nanti keburu hangus. Nah, Alhamdulillah. jangan sedih karena ada satu pertanyaan lagi untuk bisa berkesempatan dapat hadiah door prize-nya sobat. Sudah siap belum nih semua? Untuk di kolom chat boleh disiapkan jempolnya, kecepatan mengetiknya. Silahkan. Untuk pertanyaan tadi sudah ditutup ya. Tadi sudah keluar pemenangnya yaitu Kak Reni. Selamat ya Kak. Alhamdulillah. Terima Reni kasih. Wijayanti ya untuk nama Yes. panjangnya. Baik, kita masuk ke Oke. pertanyaan kedua ya Sobat. Ini juga tadi udah dipaparkan, malah masih fresh banget ini. Karena materinya bukan yang awal-awal. Agak sebelah sini kalau misalkan sobatnya memperhatikan, insya Allah bisa jawab untuk pertanyaannya. Siap ya sobat? Untuk pertanyaan kedua, didengar baik-baik ya. Berapa harga reseller untuk Safa non Zamzam? Ayo, cepet-cepetan. Yang paling cepat. Nah, sudah keluar nih untuk pemenangnya. Tadi saya bertanyanya berapa harga reseller atau harga mitra untuk Safa non Zamzam. Selamat kepada Ibu Mas Riantini Sugiana. Alhamdulillah dapat hadiah door prize-nya. Silahkan langsung bisa diklaim ke admin Putri. Jangan lupa jangan sampai tidak diklaim takutnya keburu hangus ya Bunda. Baik, paling cukup sekian untuk pertanyaan door prize pada Zoominar kali ini. Insya Allah, kalau yang belum berkesempatan untuk memenangkan door prize-nya, insya Allah di kesempatan selanjutnya nanti ketika ada belajar bareng lagi atau Zoominar kembali, nanti insya Allah kita adakan door prize spesial lagi. Jangan lupa challenge dari Teh Ica tadi untuk posting di grup, di screenshotkan kalau misalkan sudah posting atau promosi di status ibu bapak, bisa langsung lapor di grup. Kak, saya ini udah posting kayak gitu ya. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Teh Ica, oleh Teh Aul juga bermanfaat, juga membakar semangat Bapak Ibu semua untuk bisa semakin maju untuk menjualkan atau mempromosikan produk yang kita sediakan ini. Untuk bahan promosinya boleh langsung diambil saja karena setiap hari juga kita selalu
memposting untuk bahan promosi setiap harinya dan juga ada link jangan lupa untuk join di link Telegramnya. Saya kembalikan lagi kepada Teh Aul. Silakan Teh Aul. Oke, terima kasih banyak Teh Kania atas sesi door prize-nya ya. Oke, berarti kalau misalkan sesi materi udah, sesi tanya jawab juga udah. Artinya, artinya kita harus ini adalah waktu kita untuk berpisah ya. Mungkin sekian yang bisa kita sampaikan dari tim King Salman. Semoga bisa menjadi ilmu yang barokah ya. Admin Putri yang mana Kak? Admin Putri itu sebetulnya kita double job ya. Jadi kalau misalkan Bolehnya Kak. admin Putri itu teknisa yang pegang gitu. Jadi admin Putri itu admin pendaftaran. Jadi dipegang sama teknisa gitu ya. Jadi kalau misalkan admin Putri itu yang balas teknisa gitu ya. Jadi kalau misalkan teh yang teh Putri yang mana? Itu teknisa yang pegang gitu ya. Mungkin sekian ya Bapak Ibu semua, semoga ilmu malam ini bermanfaat. Jadi kalau misalnya ada yang masih belum dipahami, itu bisa langsung Japri, bisa saya, bisa Teh Nisa, bisa Teh Tania juga. Iya betul, ya itu tuh dijelasin sama Teh Tania ya. Oke, artinya pada kesempatan malam hari ini kita harus segera berpisah. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Untuk teman-teman yang mungkin belum sempat nonton sampai akhir, apa namanya, dan juga pengen nonton lagi, nah nanti, insya Allah ini kan kita record. Nah, nanti kita akan edit dulu dan nanti kita akan upload ke YouTube dan teman-teman atau Bapak Ibu semua bisa akses di YouTube kita nanti. Kita share linknya ya nanti untuk Zoom yang kita malam hari ini. Baik, akhirul kalam. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sahabat King sama semua. Sampai jumpa lagi.